Oh, jadi kamu gitu. Kenapa sih kamu tega banget ya ngelakuin ini sama aku? Kamu nggak tahu seberapa besar pengorbanan aku buat kamu. Aku udah menjawab semua pertanyaan kamu. Aku udah tulis ulang alamat kamu yang cuma kamu screenshot. Aku udah totalin. Aku udah cek ongkir. Aku udah bolehin COD. Sekarang kamu ngilang. Kamu ghostingin aku. Terus order di toko lain. Tega ya? Kamu jahat, Mas. Jahat. Jahat. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Hai, nama saya Den Andira. Jadi video kali ini kita akan membahas soal teknik closing anti di ghosting. Siapa nih yang suka di ghosting sama pacarnya? Suka di ghosting sama calon bayarnya ya? Kalau Anda sekarang udah notalin, udah jawab semua pertanyaannya, wah udah bla 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 bla, habis itu dianya pergi, menghilang bagai ditelan bumi. Pas dilihat dia order di toko lain. Kita chat lagi, di blok. Bagaimana caranya kita bisa membuat konsumen supaya bisa closing dan tidak di ghosting ya? Oke, inilah cara yang paling efektif menurut saya supaya walaupun dia nggak closing hari ini, tapi dia pasti akan closing suatu saat nanti ya. Tunggu tanggal mainnya. Oke? Do it! Nah, yang pertama, ketika misalnya Anda mendapatkan leads baru atau sebuah prospek baru, nah kebanyakan orang biasanya tidak menyimpan database-nya. Jadi misalnya dia udah iklan, datang nih, kontak WA gitu kan. Nah, udah dapat kontak WA-nya itu nggak disimpan atau nggak ditandain ya. Nah, ketika mereka sudah beriklan dan lalu iklannya boncos, mereka tidak tahu bagaimana caranya membalikan keadaan. Makanya Anda harus menyimpan database-nya supaya apa? Walaupun dia ordernya nggak hari ini, tapi dia bisa order di lain hari, di lain nanti ya. Nah, tujuannya apa? Supaya kita bisa memfollow up dia di lain hari nanti ya. Jadi, tugas pertama Anda ketika Anda mendapatkan prospek atau leads baru, supaya meminimalisir di ghosting, Anda harus save database-nya ya. Bang, tapi kalau nanti kontak saja di blok, bisa nggak kita follow up-nya? Kan nanti di blok kontak WA-nya. Oh, ada caranya ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau tahu, saya akan jelaskan di akhir ya. Tapi intinya, kita save dulu aja database-nya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengkontak dia kembali. Walaupun nanti kita di blok, kita tetap bisa mengontak dia. Nanti akan kita bahas ya. Oke? Nah, jadi tugas Anda pertama ketika Anda punya prospek baru, database-nya Anda save ya. Setelah itu apa? Setelah itu lalu Anda analisa tipe konsumen ya. Kalau Anda bisa belum tahu soal ini, Anda bisa tonton dulu video saya yang judulnya 3 tipe konsumen ya. Nah, nanti Anda akan lebih paham soal materi ini. Jadi intinya ada 3 tipe konsumen yang harus Anda layani. Apakah dia tipe malaikat, atau dia tipe manusia, atau dia tipe iblis. Nah, kalau misalnya nih, Anda udah tahu dia itu tipe malaikat ya. Nah, Anda langsung aja closingin ya. Mindsetin closing cepat ya. Closing cepat. Jangan dilama-lama. Kalau ini tipenya malaikat. Oke? Nah, kalau dia tipenya malaikat, Anda closingin aja. Jangan dilama-lamain. Karena semakin Anda ngelama-lamain, nanti dia bisa berubah pikiran. Makanya kalau nemu tipe malaikat, langsung boom, closingin ya. Nah, kalau misalnya tipe manusia sama tipe setan, Anda gunakan langsung teknik iya 5 kali. Kalau misalnya Anda belum tahu soal teknik iya ini, Anda bisa nonton dulu video saya yang bagaimana cara membuat konsumen selalu berkata iya. Nah, jadi Anda gunakan teknik iya ini supaya mereka berkata iya, 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 baru Anda jualin. Nah, walaupun dia tipe manusia, dia bisa lebih mudah closing kalau Anda menggunakan teknik iya, iya, iya. Anda gali kebutuhannya, Anda gali keinginannya, Anda gali ketakutannya. Sampai dia berkata, oh iya, 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 iya. Secara psikologi, ketika orang berkata iya di atas 5 kali, itu akan lebih mudah untuk di-closingkan ya. Nah, jadi intinya Anda gunakan dulu teknik 5 kali. Karena ini, biasanya setelah Anda melakukan teknik 5 kali ini, ya kemungkinan besar dia akan closing. Nah, kalau sebelum closing, Anda gunakan teknik handling objection. Apa keberatan dia? Anda tanya. Keberatan dia, Anda tanya, lalu Anda buatkan skripnya. Buatkan. Ketika Anda bisa menjawab semua keberatan ataupun keluhannya, maka di sini Anda langsung bisa closing. Ya. Misalnya dia bilang, kayak gini. Anda bikin skripnya. Begini.
Anda buatkan skripnya ya. Jadi emang untuk membuat teknik handling objection ini Anda perlu yang namanya pengalaman untuk bertanya apa sih alasan dia nunda ya. Anda harus bertanya dulu apa sih alasan dia nunda. Nah, misalnya dia keberatannya di ini ya, budget. Misalnya budget. Saya pengen sih itu tapi saya budgetnya nggak ada. Nah, misalnya dia berkata seperti itu ya. Saya pengen tapi budgetnya nggak ada. Oke, kita ingetin dulu pakai teknik mengingatkan kembali fear sama hope-nya, ketakutan sama impiannya. Kalau udah kita ingetin dia masih aja merasa nggak punya uang, nggak punya budget. Nah, kita bertanya kira-kira Mas atau Mbak punya budgetnya berapa untuk bisa menyelesaikan problem ini misalnya. Saya tahu Mas sama Mbak pasti pengen punya solusi dari masalah ini, tapi kira-kira Mbak sama Mas punya budgetnya berapa? Nah, kita tanya, ternyata misalnya harga produk kita tuh 150.000. Saya cuma punya budgetnya 75 bang. Nah, kita bisa downselling ya. Downselling. Downselling itu apa? Pertama, kita bisa menjual produk yang harganya lebih murah dibanding produk utama kita. Dengan manfaat yang sama atau di bawahnya sedikit ya. Nah, jadi kita bisa downselling. Atau kita yang tadinya misalnya jualnya 1 box, kita bisa jual setengah box. Atau tadinya kita jualnya box gede, kita jual mini box. Nah, tujuannya apa? Supaya leads yang udah masuk itu bisa tetap closing, tidak di ghosting ya. Kitanya nggak di ghosting. Jadi intinya kita siapin penawaran ketika misalnya orang keberatan budget, kita tanya budgetnya berapa. Oke. Nah, kalau kecuali udah tanya budgetnya berapa, saya tidak punya uang, ya udah, berarti emang dia cuma kepo doang ya, nggak ada niat beli. Ya kalau gitu dipaksain juga buat apa? Tapi nggak apa-apa, di-save dulu aja nomornya ya. Siapa tahu nanti dia ada rezeki, akhirnya dia bisa order ya. Karena mungkin dia cuma nanya-nanya doang, tapi duitnya belum ada. Ya udah, nggak usah dipaksain gitu ya. Kita fokus aja ke yang potensial. Nah, kalau misalnya dia keberatannya yang lain, nah Anda gali, lalu buat skripnya. Ya, Anda buat skripnya di sini. Nah, nanti kuncinya kalau misalnya Anda pengen supaya lebih pasti lagi closing, ada satu teknik lagi namanya follow up. Nah, Anda follow up si konsumen. Misalnya Anda follow up orang yang udah janji mau transfer tapi belum transfer, Anda follow up. Atau misalnya ada follow up orang yang masih belum yakin, Anda yakinin lagi. Itu juga sama buat skripnya ya. Buat skripnya juga. Follow up itu biasanya berapa kali? 5 kali minimal ya. 5 kali minimal follow up untuk di dalam hari yang sama. Kalau misalnya udah 5 kali mereka masih nggak beli, ya udah nanti kita cari hari-hari lain lagi, baru kita nanti kasih penawaran baru lagi ya. Nah, kalau misalnya gini, ada kasus bilang, Bang, saya mau follow up tapi nomor saya di blok, gimana? Nah, kalau saya pribadi teman-teman ya, ketika misalnya ada konsumen nih udah janji mau transfer, pas udah mau janji, dia malah ngeblok. Saya menggunakan yang namanya cara ekstrim. Apa itu? Saya chat dia pakai nomor lain yang belum diblok. Langsung saya SMS screenshot, Mas, kemarin udah janji mau transfer, kok malah diblok? Nah, biasanya teman-teman saya menggunakan teknik ini emang gak 100% closing, tapi banyak juga yang closing loh. Saya save nomornya kan, saya udah punya nomornya nih. Udah saya tandain mana yang udah janji transfer. Tapi dia ngeblok kita nih, karena pengen kabur. Supaya nggak di ghosting, kita gunakan nomor lain. Set, kita chat dia. Nah, dia pasti bakal malu. Udah dia malu, ya udah dia bakal transfer. Kalau masih diblok lagi, ya terserah teman-teman ya mau chat lagi pakai nomor lain atau enggak gitu ya. Ya intinya ketika teman-teman misalnya nomornya diblok pun, selama kita punya database-nya, kita masih bisa mengkontaknya dengan nomor lain ya. Nah, Anda bisa gunakan teknik closing ini. Inilah teknik closing anti di ghosting ya. Jadi kita bisa menjelaskan alurnya. Saya menjelaskan alurnya teman-teman seperti apa. Dan nanti untuk teknisnya, skripnya itu pasti berbeda-beda untuk tiap industri. Tapi di sini saya jelaskan secara frameworknya ya. Kalau teman-teman misalnya nanti pengen saya bantu untuk Bang, skripnya ada tips nggak buat market saya? Nah, teman-teman bisa ikut di e-course saya di Was Many Machine ya. Karena di periode ini ada bonus teman-teman, itu teman-teman bisa konsultasi dengan saya. Dan saya bisa bantu analisa teman-teman untuk memberikan saran terbaik untuk bisa membuatkan skrip supaya teman-teman nanti bisa lebih mudah untuk closing. Nah, sekarang pun ada harga promo dan juga ada bonus-bonus yang belum tentu nanti teman-teman dapatin kalau video ini sudah terlalu lama tayang di YouTube ya. Tapi kalau misalnya teman-teman join sekarang, teman-teman itu bakal mendapatkan banyak bonus ya. Teman-teman tinggal klik link aja di deskripsi untuk joinnya. Oke, jika Anda menyukai video seperti ini, silakan like dan share video ini kepada teman Anda yang sekiranya membutuhkan ilmu ini. Jika Anda masih memiliki pertanyaan seperti ini, yuk diskusi di kolom komentar supaya saya bisa membuatkan jawabannya untuk Anda, entah melalui kolom komentar atau saya buatkan video khusus untuk Anda. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya doakan semoga jualan Anda laris manis.
Semoga Anda bisa menghadapi calon-calon prospek yang suka ngeghosting ya. Saya dan Nadira, sampai ketemu di video. Menghilang. Anti di ghost. Menghilang. Kang ghosting.